Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naomi Nilas. Di sini saya akan membahas tentang analisis tingkat kesukaran soal uraian menurut Zainal Arifin. Tingkat kesukaran soal uraian dapat dihitung dengan cara sebagai berikut. Seperti rumus di atas. Kriteria tingkat kesukaran: jika jumlah peserta didik yang gagal mencapai 0% sampai 27%, termasuk kategori soal yang mudah. Jika jumlah peserta didik yang gagal mencapai 28% sampai 72%, termasuk soal sedang. Jika jumlah peserta didik yang gagal mencapai 73% sampai 100%, termasuk sukar. Di PPT tersebut yaitu perhitungan tingkat kesukaran soal uraian. Berdasarkan tabel di atas, dapat diketahui dari 5 soal uraian yang diajukan kepada siswa, terdapat 4 soal yang termasuk dalam kategori mudah dan 1 soal yang termasuk dalam kategori sedang. Sesuai dengan teori yang disampaikan oleh Zainal Arifin bahwa soal yang masuk dalam kategori sedang termasuk soal yang baik, dan soal yang termasuk dalam kategori mudah dan sukar adalah soal yang jelek atau kurang baik. Hasil perhitungan 5 soal yang diajukan sudah termasuk baik. Ini membuktikan bahwa banyak butir soal yang layak untuk dijadikan tes hasil belajar karena tingkat kesukaran bervariasi. Jadi, soal yang sudah mampu membuat siswa untuk berpikir. Yang kedua yaitu daya pembeda soal uraian. Rumus menghitung daya pembeda soal uraian menurut Zainal Arifin yaitu DP sama dengan ST dikurangi SR dibagi N skor maksimal dikurangi skor minimal. ST jumlah skor benar kelompok atas, SR jumlah skor benar kelompok bawah, skor maksimal suatu butir, skor minimal suatu butir. N yaitu jumlah siswa. Kriteria 0,00 sampai 0,20 yaitu jelek, 0,20 sampai 0,40 termasuk cukup, 0,40 sampai 0,70 termasuk baik, 0,70 sampai 1,00 termasuk baik sekali. D negatif, semua tidak baik. Contoh nomor 1. DP sama dengan ST dikurangi SR per N skor maksimal dikurangi skor minimal. 3 dikurangi 3 per 12, 8 dikurangi 2. 0 per 72 sama dengan 0. Soal nomor 1 mempunyai daya pembeda kategori jelek. Dan selanjutnya seperti itu. Tabel penafsiran hasil perhitungan daya pembeda soal uraian. Berdasarkan tabel perolehan analisis daya beda di atas, dapat diketahui dari 10 soal uraian yang diajukan dari 5 soal uraian yang diajukan kepada siswa menunjukkan bahwa daya beda butir soal uraian didominasi oleh kriteria yang jelek, yaitu berjumlah 5 butir soal. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.